Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, haitsu qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita tiada pernah berhenti untuk terus berusaha mewujudkan akhlak hidup kita. Kalau tidak bersabar, bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, maka akan hadir dalam kehidupan kita kenikmatan demi kenikmatan, dan itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, panutan kita, pemimpin kita hingga akhir zaman. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam ini mengobati kerinduan kita kepada sosok Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di awal tahun 2023 ini mari kita bertekad untuk mewujudkan jiwa takwa, jiwa pemenang, jiwa juara dalam hidup. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah An-Naba 31, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu memiliki kesempatan untuk sampai pada pintu gerbang kemenangan dan kunci kesuksesan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, banyak orang berharap hidup ini berakhir dengan kesuksesan. Tapi kita ketahui dan kita melihat tidak semua orang bisa mengakhiri hidup ini dengan kesuksesan. Hal itu tergantung dari sejauh apa upaya yang kita lakukan untuk bisa mewujudkan hidup ini berada di dalam kesuksesan. Banyak kita tahu ada orang yang mengharapkan kesuksesan dalam hidup, tetapi dia tidak pernah berjalan di atas kesuksesan. Maka sesungguhnya orang-orang yang tidak pernah berjalan di atas kesuksesan, orang-orang yang tidak pernah merencanakan kesuksesan, orang-orang yang tidak tahu jalan kesuksesan yang dia sedang tempuh, itu sebenarnya adalah orang yang sedang membangun kegagalan. Pepatah Arab mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna safina lam tasir alal yabas. Anda berharap kesuksesan, tapi Anda sendiri tidak pernah berjalan di atas kesuksesan. Ketahuilah sesungguhnya perahu tidak pernah berlayar di atas daratan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah menyampaikan bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki kepribadian yang bisa sampai pada pintu gerbang kemenangan dan kunci kesuksesan. Setidaknya ada 3 alasan yang bisa kita sampaikan. Pertama, orang yang bertakwa itu memiliki standar orientasi hidup yang jelas. Al-Baqarah ayat 2 menyampaikan
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa punya standar tentang orientasi, tentang tujuan, tentang target dari hidup yang dia jalani. Target untuk kehidupan jangka pendek dunianya jelas. Target untuk kehidupan jangka menengahnya, eksekusi kematiannya jelas. Dan target dari tujuan akhir kehidupan yang harus dia bangun untuk ukhrawiyahnya jelas. Artinya ini menunjukkan bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki karakter yang dia punya orientasi, dia punya standar orientasi dalam hidupnya, yang itu seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bahwa ada 3 ciri Islam seorang itu baik. Alamatul insan yasra sadrahul Islam. Ada 3 ciri Islam seorang itu baik. Pertama, al-inabatu ila daril khulud. Dia senantiasa mengingat negeri akhirat. Yang kedua, at-tajafi bidaril ghurur. Dia menjaga jarak dengan kehidupan yang menipu. Dan yang ketiga, at-tahabulil mauti qoblal maut. Bersiap-siap dengan kematian sebelum datangnya kematian. Yang kedua, orang yang bertakwa itu orang yang memiliki standar kualitas hidup. Orang-orang yang tidak memiliki standar jelas, hidupnya akan terombang-ambing oleh situasi dan keadaan. Orang-orang yang bertakwa disebutkan oleh Al-Quran, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Allah tidak akan menerima daging-daging kurban dan darah-darah kurban itu, tapi yang diterima adalah takwa mereka. Ketakwaan menjadi standar tentang sebuah kualitas hidup. Baik itu apakah kualitas ketakwaannya, ibadahnya, kualitas intelektualnya, kualitas ekonomi, materi yang dibangunnya. Hal demikian itu menunjukkan bahwa ada semacam kepribadian yang sudah terbangun dan terukur bagi orang-orang yang bertakwa. Dan yang ketiga, orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki standar keunggulan hidup. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam surah At-Talaq Allah menyampaikan dari ayat 2 sampai ayat 5 bahwa orang bertakwa itu harus memiliki standar keunggulan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar menghadapi hidup, menghadapi masalah hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa orang yang bertakwa yang akan Allah berikan jalan keluar atas masalah yang dihadapi, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki karakter kreatif atas hidup yang dia jalani. Orang-orang yang kreatif terlihat bagaimana hidupnya selalu mengembangkan antara ilmu dan iman dan ilmu pengetahuan berdiri seimbang. Maka orang-orang yang beriman, yang punya ketaatan, bukan hanya orang yang momplong kosong dari segala kehidupan dan keterampilan dunia, tapi mereka terus mengembangkan bagaimana hidup ini penuh dengan kemudahan-kemudahan yang pada akhirnya berhasil dia peroleh dengan kesejahteraannya. Maka jiwa kreatif adalah orang-orang yang selalu merubah situasi sulit menjadi situasi yang mudah.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, standar keunggulan pertama adalah kreatif, dan standar keunggulan yang kedua Allah menyampaikan di dalam surah At-Talaq ayat 4, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan bagi dirinya setiap masalah, setiap kesulitan itu kemudahan. Jiwa inovatif. Orang-orang yang bertakwa jiwanya adalah inovatif. Dia selalu berusaha untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, untuk memudahkan setiap upaya-upaya dalam menjalani hidupnya. Dan ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, inna sa'yakum lasatta, sesungguhnya usahamu itu harus banyak. Karena orang-orang yang memiliki banyak usaha menunjukkan bahwa dia punya banyak alternatif atas hidup yang dia jalani. Sehingga kalau hidup ini sedikit, bahkan cuma satu alternatif, maka bila alternatif yang satu salah atau kalah, maka tidak ada alternatif yang lainnya, berarti hidup ini buntu. Maka nasihat melalui cerita Yakub memberitahukan kepada anak-anaknya yang hendak pergi ke kota Mesir untuk sebuah kesuksesan. Yakub berkata kepada anaknya, ya baniya udkhulu min abwabin mutafarriqa wala tadkhul min abwabin wala tadkhul min babin wahid. Hai anak-anakku, masuklah ke kota itu dari berbagai macam pintu, jangan masuk satu pintu. Ingin sukses menjalani hidup ini, jangan punya satu alternatif, tapi banyak alternatif. Inilah jiwa inovatif, jiwa orang yang bertakwa, orang yang memiliki banyak alternatif, banyak pilihan-pilihan atas hidup. Dan siapa yang orang yang punya banyak pilihan-pilihan atas hidup? Orang yang punya banyak proses kehidupan di mana dia menaklukkan kesulitan-kesulitan dengan ikhtiar yang banyak atas hidup yang dia jalani. Yang ketiga, Allah sampaikan di dalam surah At-Talaq ayat 5, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tutupi segala kekurangannya dan Allah akan berikan kepadanya pahala yang besar. Jamaah hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah, inilah yang disebut dengan jiwa dinamis. Kehidupan tidak hanya berhenti pada persoalan keimanan, ilmu pengetahuan, eksperimen, percobaan-percobaan dan pengalaman-pengalaman, tapi hidup juga berpangku pada moral spiritual yang dibangunnya. Sejauh apa kita memiliki kesiapan menghadapi tantangan-tantangan atas hidup yang kita jalani ini. Mari kita lihat orang-orang yang dinamis atas hidupnya berakhir dengan kesuksesan. Mereka adalah orang yang jatuh tapi cepat bangun dan cepat pulih untuk meraih harapan-harapan. Lihatlah orang yang sukses, mereka bukan orang yang tidak pernah jatuh, tidak pernah gagal. Mereka ternyata adalah orang-orang yang berkali-kali gagal, tapi sekali gagal dia terus bangun, sekali gagal dia bangun. Bahkan kegagalan itu membuat dia terpacu untuk kesuksesan. Artinya orang-orang yang dinamis, orang-orang yang bertakwa adalah orang yang tidak pernah takut dengan kegagalan, sehingga kegagalan itu sendiri dia taklukkan untuk menjadi kesuksesan. Mari kita raih jiwa kita, jiwa takwa, jiwa yang bisa melahirkan juara, pemenang atas kehidupan yang kita jalani, dan itu yang diajarkan oleh agama kita sendiri. Mari kita sebagai mayoritas muslim adalah mayoritas di mana muslim mengajarkan tentang keunggulan-keunggulan,
Mari kita raih keunggulan-keunggulan dalam hidup kita ini dengan jiwa kreatif, jiwa dinamis, dan jiwa inovatif. Mudah-mudahan kalau ini bisa kita wujudkan, berkah bangsa kita ini dengan jiwa takwa yang kita bangun melalui nilai-nilai agama yang kita yakini dari Al-Quran. Barakallahu li wa lakum bima fi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.